seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum, pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzihu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum, tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang subhanallah. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet kan? Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu Hidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang tidak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah itu kalau kita bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang tidak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kefiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat, Allahu Akbar. Apalagi yang was-was, wah itu semangatnya masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan
Tapi itu tidak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu sunnah, caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah, ada yang sendakapnya beda-beda, ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh pokoknya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung, ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap sah. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga eskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek atas. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki telepone wong sak akeh golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli patene. Nah, kita kan diajarin di kiai Indonesia kalau itu membatalkan apa? Salat. Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama dulu. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus, gak bayar, ini kaji. Oh ternyata dia itu sholat bedino ratau kursus baik kulon. Bareng apa kaji oleh takok tenan, tak takok. Oh sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus, gak bayar, ini haji. Wah, sebenarnya kayak kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu. Nak haji rasa berat, Gus, kamu bayar, Gus. Nak sholat rasa nggak bayar, wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS itu, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal ini Raden Asnawi di Karang pesolatan, supaya orang tuh sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib,
Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu, hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan gitu. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya ma baina surrah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul biqadrit ta'at. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget, saking solehnya itu ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar, singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Wah, mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi, diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. At-ab taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok jangan temen-temen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, jangan temen-temen. Sakake sing genteni, repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putranya Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai gue alim, gue anteng, pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau Gus Nudon, nak kiai kok pas-pasan itu mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak
Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah, nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan itu. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek koyo kowe nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu. Jadi penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Ali salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu udah ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seperapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah nglamun rokokan, delok tikus liwat misal. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi kasirah. Lah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk, hadza tarakat tahajud wa tarakal witra wa tarakal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadaddin al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat, itu kan keren loh. Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ipene terus cocokan. Ndak kowe piye Kang, gak apa-apa sabar kabeh kodok kodar wae Kang. Wah, itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok kodar, dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan lah kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila niklaba, tarokat dahab ila mahalil mak. Siap boyo, sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur, hada tarokal maasi, alhamdulillah.
Lah meskipun ya rada damu-amu sidik tarokal maasi wa tarokat taat. Ya sudahlah enggak apa-apa lah, tapi nah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Lu kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya, sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal loh ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting. Itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur. Andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh nak niat banter nyentak pangeran masuk istighfar bianter ya gak sopan belas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nah aku apa makmum masbuk sing ijek salat atau cuma makmum aku gitu. Terus ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep ngulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu, maksudnya ya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuhnya itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kib. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu
Filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bin nadzari sahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, nggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, itu tidak apa-apa kata Allah. Nggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, nggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, nggak apa-apa. Tapi tolong prosedur, ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaah aku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ada ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya nyafaati, nek mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bojo elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus nang ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran, sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Abkaro bar kelon dadi perawan neh berarti keloni cerepet. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin farohu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, tapi farohu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, bariku juga bungkon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan.
Ya tapi saya tentu punya dua kelas, saya punya kartu premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian enggak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya enggak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini, karena faham ini itu menguntungkan agama li'ila'i kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda tidak ingin mati padahal anda mati masuk surga? Katanya saya takut kehilangan momen sujud, karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi, keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu, dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita, Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok apa liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu, bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi shay'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, kan namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarap itu. Orang usah dipatah ini wong gendeng sebarno yang mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin.
Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa. Iya, memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardi bala yukinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya semuanya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, yang dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, disik aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja nggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal kan. Lho kalau njaluk pengiran akeh-akeh kuwi isen, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, bener-bener mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyatek lata. Enggak saya tamak pingsan deh. Syukur-syukur stres deh. Dugaan saya setan saya gue pingsan kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa rapopo, kelasem ae. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan, kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu, kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni, nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah, kata Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi, ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai
didahului Adam, karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi, karena sesuatu yang nggak ada menciptakan yang ada, itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi dulu sinetron itu yang lucu aja, tidak sing lucu-lucu. Dulu apa mencari Tuhan, saya aneh-aneh, saya mau goblok-goblok, saya lucu-lucu, saya perane wong apa? Saya sering diproses saya, Gus Salim jenengan kok sering dulu sinetron, sing ono dialog wong goblok-goblok, wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandangnya di luar dugaan saya, karena kula berkali-kali loh kalah wong goblok. Itu jiwakannya. Ini tak cerita nih beberapa kali jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Nah, menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus. Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi ku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dene donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja, karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, lu Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya, yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil Arab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil Arab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok tadi. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena Zori Hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm.
Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pinter matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan? Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan kayak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu gak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah, berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amukhliqu min ghairi syai'in. Manane saya di sini manane ya Allah, apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya, kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah, sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wairi, saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'atoli ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah payah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan.
Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita, Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara ngono. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin, sanggup aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan yo, biasanya kasut tuh ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi monggo, sing tetap goblok ya. Monggo, sebagai Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang untuk royalti tambah parah lagi. Itu. Nah aku nggak pakai logika kelas, pakai logika selesai semua. Disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca, makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu tuh fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik, orang ini masuk surga dulu. Kayak surga istikabling. Traweh arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fikul apa sanatin. Apa fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak lah, nak terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud, dan super wujud itu wajibil wujud, dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, tapi ora roh Allah iku sing sapa ora.
Ya dia Allah, Allah, Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK, tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenenge bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa, sampai disebut innama yakhshawaha min ibadil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi rambu swarga. Rambu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya, kata Nabi, dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang ngeritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja di sepuro dosane, terus apa kan? Mlebu swarga, terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, terus gak usah munafik, biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak, labbaika wa huma lak, baik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak, baik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mata itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kok ya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean, ndak. Tak jamin ndak. Pokoknya maca lelo yang 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama siapa tadi? Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top, semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel enggak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa ke Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo mek keri ya mbek kijangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap
butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh, ahli sujud, ora kaku ati ke teko di Barnos. Karena itu hormati situ hanya orang apa soleh. Kaku ati gak? Mau kaku ati gak? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu so diundang le. Matus walang le ngono. Oh, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Saya mau misalnya digoning desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada muja-muja engkau, ini nggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali.